Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir setinggi 1,5 meter mengepung Kabupaten Pati, 16 desa di 4 kecamatan terendam. Banjir besar dengan ketinggian hingga 2 meter juga merendam desa Meteseh di Kabupaten Rembang. Seorang ibu dan balita terjebak. Bencana tanah bergerak merusak belasan rumah di Kabupaten Cilacap. Puluhan warga terpaksa mengungsi. Kita ke informasi pertama, banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter mengepung 16 desa di Kabupaten Pati Sabtu siang. Selain karena sungai tak kuat menampung curah hujan tinggi, banjir juga dipicu sejumlah tanggul sungai jebol. Karena tidak kuat menampung debit curah hujan, tanggul selebar 15 meter yang menahan sejumlah aliran sungai di wilayah Batangan, Kabupaten Pati, jebol Sabtu siang. Akibatnya air meluap dan merendam Kecamatan Batangan dan Kecamatan Jaken. Kondisi di 2 kecamatan ini tergolong paling parah. Di Kecamatan Batangan ada 3 desa yang terdampak. Salah satunya terpantau di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken. 1.200 jiwa terdampak karena banjir cukup tinggi dari 60 cm hingga 1,5 meter. Di desa lain seperti di Desa Ngening, Raci, dan Ketitang Wetan ada 400 kakak yang terdampak. Sedang di Kecamatan Jaken ada 4 desa terdampak. Salah satu warga yang terdampak banjir menuturkan banjir datang tengah malam setelah desa mereka diguyur hujan lebat dari malam hingga Sabtu pagi. Ya, tadi malam sampai itu. Yang rata-rata sekian. 1 meter ya? 1 meter ya. Tapi yang itu rata-rata yang agak ketinggian. Tapi kan kalau yang itu yang pas agak rendah kan lebih jauh lagi ya. 1 meter lebih ya? 1,5 meter ya. BPBD Pati mendata sedikitnya 16 desa di 4 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian antara 60 cm hingga lebih dari 1 meter. Namun karena curah hujan masih tinggi, tanggul jebol untuk sementara belum bisa diperbaiki. Ada sekitar 4 kecamatan kurang lebih dan 16 desa. Rata-rata ketinggiannya berapa nih? Ketinggian variatif, ada yang sekitar 30 cm, ada yang 60 dan ada yang 120. Yang terparah daerah mana aja? Yang terparah daerah Jaken, ini sampai ke dada. Selain di Batangan dan Jaken, banjir juga merendam 2 kecamatan lainnya, yakni Tambakromo dengan 8 desa yang terendam, dan di Kecamatan Gabus terdapat 1 desa yang tergenang banjir. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Sejumlah rumah di bantaran sungai di Desa Grenggeng, Kabupaten Kebumen terseret arus sungai Sabtu malam. Warga korban banjir terpaksa mengungsi ke tempat aman. Akibat diguyur hujan deras, Sungai Kemit di Dusun Jabrang, Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kebumen meluap Sabtu malam. Sedikitnya 3 rumah ikut terseret setelah tanah di bantaran sungai longsor. Longsor terjadi pada bagian pondasi sistem drainase yang belum selesai dibangun. Dan kebetulan di dalam pelaksanaan ini ada kegiatan pembangunan rabat untuk perbaikan di sungai yang dilakukan oleh Sungai Opak ya. Ini belum selesai dan kebetulan sudah mendekati finishing, sudah sampai atas, terjadi hujan deras dan banjir. Warga terdampak langsung mengungsi ke tempat aman. Mereka mengevakuasi seluruh harta benda agar tidak ikut terbawa arus sungai. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Ratusan rumah di Desa Meteseh, Kabupaten Rembang terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. Banjir karena meluapnya Sungai Randu Gunting setelah diguyur hujan lebat selama lebih dari 6 jam. Banjir akibat luapan Sungai Randu Gunting di perbatasan Rembang Blora meluap. 2 dusun di Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang terendam Sabtu pagi.
Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 2 meter. Luapan sungai tiba-tiba menerjang permukiman warga setelah diguyur hujan lebat lebih dari 6 jam. Warga sempat kalang kabut menyelamatkan diri dan harta benda karena luapan sungai dalam waktu setengah jam merendam ratusan rumah. Tidak hanya rumah, banjir juga melumpuhkan akses jalan kampung karena digenangi banjir setinggi 2 meter. Kiriman dari selatan, Mbak, dari sungai Randu Gunting meluap, terus sampai perempatan sini, terus banjirnya gandang gitu loh, Pak. Jarak setengah jam langsung terendam semua, Pak. Jadi banyak warga yang tidak bisa menyelamatkan barang-barang yang di rumah. BPBD Rembang bersama relawan turun ke lokasi banjir membantu proses evakuasi warga yang terjebak. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Banjir di Desa Metese menyebabkan satu keluarga yang memiliki bayi berusia 3 bulan terjebak di rumahnya. Proses evakuasi menegangkan karena petugas harus menerjang tingginya banjir. Petugas BPBD Rembang bergerak cepat setelah mendapat informasi ada ibu dan bayi terjebak banjir di Desa Metese. Petugas mengambil resiko dengan menerjang banjir yang tinggi agar bisa mencapai rumah korban. Setiba di lokasi, petugas langsung mengevakuasi satu keluarga, terdiri dari suami, istri, dan bayi berusia 3 bulan. Satu keluarga ini tak sempat meninggalkan rumah saat banjir luapan sungai Randu Gunting merendam permukiman hanya dalam hitungan menit. Petugas mengevakuasi korban ke tempat lebih aman melalui jalur yang lebih landai agar tidak membahayakan keselamatan satu keluarga. Kita ambil jalur yang teraman. Yang jalur satu itu masih deras, ya kita ambil jalur yang tidak deras. Banjir merendam ratusan rumah di Desa Metese akibat hujan lebat selama lebih dari 6 jam sehingga sungai Randu Gunting yang melintasi desa meluap ke permukiman. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Hujan deras disertai angin kencang mengganggu penyelenggaraan Grobogan UKMM Festival. Puluhan tenda UMKM dan barang dagangan rusak diterjang angin. Sedikitnya 25 tenda UMKM yang mengikuti Grobogan UMKM Festival rusak Sabtu pagi. Sejumlah barang seperti makanan, pakaian, dan jajanan ikut rusak terkena air hujan. Kerusakan terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang menerjang tenda-tenda peserta festival. Para pelaku UMKM mengaku rugi karena barang dagangan ikut rusak. Kalau bisa gimana baiknya gitu, Pak. Masa mau rugi-rugi banget, mana nggak begitu ramai. Sebenarnya sih enggak masalah. Cuman kalau kayak gini kan gimana, ini banyak yang rusak. Payak juga ada pada rusak kemasukan air. BKK Purwodadi selaku penyelenggara festival sudah menginventariskan kerusakan dan akan memberikan kompensasi kepada para pelaku UMKM yang barang dan tendanya rusak. Grobogan UMKM Festival berlangsung dari hari Kamis hingga Sabtu malam. Sementara di Brebes, puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Wanasari, Pora-Poranda dihantam angin puting beliung Jumat sore. Kerusakan terparah terpantau di Desa Sigentong. Tercatat 2 rumah rusak parah sehingga mereka mengungsi untuk sementara, sedangkan 7 rumah lainnya rusak ringan. Sedangkan di Desa Tanjung Sari, sebuah musola rusak pada bagian atap. Sejumlah pohon ikut tumbang karena kencangnya tiupan puting beliung. Anginnya cukup lumayan. Ya kalau di desa lain kan hanya gendeng 1-2. Kalau di Siwungkuk ya sama Sigentong ini sama. Tahun kemarin kan di desa Tanjung Sari. Itu malah anginnya lebih besar itu. Pada Sabtu siang warga bergotong royong memperbaiki rumah rusak. Arif Nur dan Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Brebes. Belasan rumah di Desa Karangkemiri, Kabupaten Cilacap rusak berat akibat bahkan sebagian nyaris roboh akibat tanah bergerak. Puluhan warga akhirnya memilih mengungsi karena rumah mereka terancam ambruk.
Bencana tanah bergerak mengancam warga di perbukitan Desa Karangkemiri, Kecamatan Jaruk Legi, Kabupaten Cilacap. Sedikitnya 13 rumah rusak parah akibat tanah bergerak. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian dinding dan lantai. Bahkan terpantau ada 7 rumah yang nyaris roboh. Lantai rumah ambles sedalam 50 cm sehingga tiang penyangga rumah patah. Bangunan rumah pun miring nyaris ambruk. Warga berupaya menahan rumah miring dengan penyangga dari bambu dan kayu. Namun upaya ini sia-sia, malahan kondisi rumah makin parah karena pergerakan tanah kian meluas. Bencana tanah bergerak sudah berlangsung sepekan dan terus meluas hampir ke seluruh desa. Kondisi kian parah karena rumah warga berdiri berdempetan. Dampak tanah bergerak membuat warga takut. Puluhan warga mengungsi ke tempat kerabat karena khawatir rumah ambruk. Aku tinggal di rumah mertua. Mengungsi ya Bu ya? Iya, mengungsi. Terus banyak rumah yang rusak banyak? Banyak 11 orang katanya yang paling parah. Mengungsi semua? Yang mengungsi aku sih, kalau yang nggak begitu ya pada masih bertahan. BPBD Cilacap masih terus memantau dan mendata dampak kerusakan akibat bencana tanah bergerak. Warga diimbau segera mengungsi terutama jika hujan lebat terjadi lebih dari 3 jam. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Ya, karena bencana banjir dan longsor mulai terjadi di berbagai wilayah di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menggelar apel siaga bencana agar instansi terkait bergerak cepat membantu korban. Apel siaga bencana digelar di kantor Gubernur Jumat siang. Apel diikuti 200 personil dari Basarnas, BPBD maupun instansi terkait. Ganjar meminta semua instansi terkait untuk memetakan wilayah rawan bencana sehingga respons cepat bisa dilakukan. Setiap instansi juga diminta untuk mendapat pasokan data cuaca sehingga mengantisipasi sejak dini potensi ancaman bencana. Kepada seluruh warga Jawa Tengah, Ganjar mengajak untuk menghidupkan ilmu titen, yakni ilmu tradisional Jawa untuk membaca tanda-tanda alam sebagai nilai lokal untuk mengantisipasi bencana. Ya, ini Maka early warning sistemnya, baik yang sifatnya peralatan modern maupun yang sifatnya kearifan lokal, istilah saya ilmu titen itu mesti sekarang didorong terus-menerus. Sehingga nanti begitu itu bisa kita cegah, insya Allah tidak ada korban. Kadang-kadang bencananya tidak bisa kita hindarkan, tapi selamatkan dulu korbannya. Yang kedua, setelah terjadi maka respon cepat yang perlu didorong.